Oke, anak-anak sekalian, kalau sudah bisa nyambung semuanya, kita mulai hari ini pembelajarannya. Untuk hari ini kita nge-review tentang senyawa hidrokarbon yang berada di semester yang kedua di kelas 3 kemarin. Ya, jadi pada semester ini, ya, tadi baru saja disampaikan oleh guru bidang studi di kelas masing-masing. Ya. Hari ini kita review materi sedikit dan soalnya. Ya, ini karena juga banyak keluar di dalam tes juga. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk materi senyawa hidrokarbon, itu materi yang esensial. Sebenarnya hanya ada 3 tujuan, walaupun materinya cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi hanya 3 tujuan pokok, ya, atau tujuan esensialnya 3. Satu, adik-adik diharapkan bisa memberi nama atau materi tentang tata nama, ya, tata nama senyawa karbon. Ya itu wajib, nggak boleh ditawar karena nanti kebanyakan soal itu menganalisis tentang nama. Dan yang kedua, selain nama, adik-adik diharapkan bisa menyebutkan macam-macam isomer, ya, isomer, baik isomer gugus fungsi, isomer rantai, isomer posisi maupun isomer optiknya. Yang sering keluar apa Pak? Yang sering keluar yaitu isomer yang biasanya itu gugus fungsi sama isomer rantai, ya, yang optik itu jarang. Ya, ada 2 tujuan pokok itu, dan yang satunya lagi itu tentang kegunaan atau identifikasi reaksi di senyawa karbon. Baik reaksi yang terlibat dengan senyawa karbon itu ada 4, atau reaksi identifikasi terhadap makromolekul. Karena di dalam materi ini, materinya cukup banyak banget, karena kalau dirubah dalam bab di sekolah itu hampir ada sekitar 7 bab. Oke, 7 bab. Lah ini saya jelaskan hanya 1 jam. Ya, 1 jam itu 1 jam itu sudah masuk soal. Ya. Nah, nanti kalau memang di hari ini nanti anak-anak belum paham secara totalitas, ya nanti kita beri porsi ada 2 pertemuan hari ini sama mungkin Selasa besok. Ya, ini. Nah, sekarang senyawa karbon yang tadi ada 3 tujuan itu. Tujuan yang pertama ada bisa menyebutkan tata nama, kemudian yang kedua bisa menyebutkan tentang isomer, dan yang ketiga reaksi yang terlibat, ya. Nah, tata nama yang diharapkan di sini meliputi apa saja? Yang di sini meliputi yang kita jelaskan hari ini. Nanti tata tentang alkohol, ya, kemudian ether, kemudian aldehid, keton, kemudian asam karboksilat beserta ester. Ya, dan ruang lingkupnya itu tadi sudah saya katakan, tata nama, isomer, sama reaksi yang terlibat. 3 tujuan itu. Ya. Baik di makromolekul nanti ada benzena, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ya, ada polimer, itu di senyawa makromolekul. Oke, nah sekarang kita mulai dari satu persatu. Yang pertama tentang reaksi yang terlibat dalam senyawa karbon itu sebenarnya hanya ada 4. Di screen saya ini cuma saya tulis 3, karena yang satu itu reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu tidak hanya bereaksi di senyawa karbon tok, tapi di semua reaksi zat bisa. Makanya nggak saya tulis di sini. Sebenarnya ada 4 ya, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu diartikan sebagai reaksi senyawa karbon beserta oksigen. Itu hasilnya berupa CO2 dan H2O. Itu reaksi yang terlibat yang pertama. Nah, reaksi yang terlibat yang kedua itu namanya reaksi substitusi. Yaitu reaksi, ya, penggantian satu atom atau satu gugus diganti oleh atom lain atau gugus lain. Ya. Atau ini bisa saya singkat, kanan kiri cuma diganti salah satu unsur atau satu gugusnya. Jadi adik-adik tinggal mengamati atau menganalisis. Ada reaksi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ada salah satu gugus C-nya atau C-nya, ya, itu ada yang diganti satu unsur atau satu gugus. Maksudnya satu unsur misalnya Cl diganti OH. Atau mungkin yang di kanan OH diganti menjadi Br. Nah, itu namanya reaksi substitusi. Ya, tadi ini memang yang saya tulis di screen ini yang cara praktisnya, cara ngiling-ngiling sehingga paling gampang. Itu namanya reaksi substitusi, reaksi penggantian satu atom atau satu gugus dengan atom lain, atau bisa disingkat kanan kiri cuma ada satu yang diganti unsurnya atau gugusnya. Dan yang kedua yang namanya reaksi adisi, ya, bukan audisi, ya, adisi. Ya, adisi. Itu antara kiri panah dan kanan panah, ya. Di kiri itu ikatan rangkap, di kanan ikatan tunggal. Atau mungkin di kiri rangkapnya 3, di kanan rangkapnya 2. Pada akhirnya juga menjadi ikatan tunggal. Itu namanya reaksi adisi atau reaksi pemecahan ikatan rangkap. Dan yang ketiga yang namanya reaksi eliminasi, ya. Reaksi eliminasi.
Reaksi eliminasi itu reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi tadi kiri rangkap kanan tunggal, nah ini kebalik. Kiri tunggal, kanan rangkap. Atau reaksi pembentukan ikatan rangkap sambil melepaskan molekul sederhana. Itu namanya reaksi eliminasi. Oke, itu materi esensial yang tentang reaksi tadi, itu ada 4 tadi, tapi yang esensial itu 3 itu. Nanti ada disuruh analisis membedakan. Ini masuk yang mana, masuk yang mana, masuk yang mana. Untuk mengidentifikasi. Oke. Dan yang kedua, yaitu tentang tata nama senyawa di gugus fungsi senyawa karbon. Itu ada rumus CnH2n plus 2O. Itu bisa fungsinya sebagai alkohol dengan ciri khusus ada OH. Yang kedua ada ether, jadi fungsi yang kedua atau gugus fungsi yang kedua yaitu ether dengan rumus CnH2n plus 2O. Jadi rumus CnH2n plus 2O itu contohnya C2H4O. Nah, itu bisa sebagai etanol, bisa sebagai dietil ether atau dietil meter. Ya, itu dari gugus fungsi senyawa karbon yang pertama, yaitu dengan rumus CnH2n plus 2O. Dan yang kedua, yaitu CnH2NO. Itu fungsinya bisa sebagai aldehid, ya, atau alkanal, juga bisa berfungsi sebagai keton, ya, sebagai keton. Di mana aldehid itu rumusnya CH rangkap, tuh, ya. Kemudian OCH rangkapnya di O, CHO, ya. Kemudian yang keton yaitu ikatan rangkapnya di C yang kedua dan seterusnya, tidak perlu di C yang pertama. Atau CO, ya. Kemudian ada gugus alkilnya di kanan kirinya. Itu namanya keton atau namanya alkanon dengan rumus CnH2NO. Itu namanya gugus fungsinya, bisa bersifat ganda, bisa sebagai aldehid, bisa sebagai keton. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu CnH2NO2. Berarti hampir mirip dengan yang CnH2NO tadi, tapi cuma ini bedanya O-nya terlibat 2. Satu berfungsi sebagai asam alkanoat atau asam karboksilat dengan rumus RCOOH, RCOR itu gugus alkilnya. Kemudian yang ester beda, hampir sama tapi hanya diganti menjadi R, jadi RCOOR. RCOR itu gugus fungsinya. Itu yang terlibat di dalam CnH2NO2. Nah, jadi nanti dari data itu kalau ada konsep seperti itu bisa dilakukan kedua konsep, bisa ke asam karboksilat, bisa ke ester. Jadi identifikasi yang pertama dilihat jumlah C, dilihat jumlah H, dan dilihat jumlah O. Pak, kalau cuma jumlah C, jumlah H, O-nya nggak ada. Kalau C sama H tok, ya O-nya nggak ada, itu jangan dilarikan ke konsep gugus fungsi. Larinya nanti ke tata nama senyawa karbon saja. Kemarin yang pernah kita jelaskan yaitu di kelas 1 dulu, yang kemarin sudah tak review, yaitu ada alkana, alkena, alkuna. Di alkana, alkena, alkuna. Nah, nanti untuk lebih jelasnya di materi ini nanti langsung bermain di latihan soalnya. Ya, karena ini materi baru saja disampaikan di sekolah. Saya yakin juga belum lupa. Belum lupa. Kemudian yang kedua, tata nama yang kedua yaitu tentang polimer. Polimer. Nah, polimer poli itu kan banyak. Nah, artinya apa? Senyawa raksasa atau senyawa besar yang disusun oleh beberapa monomer. Monomer itu molekul sederhana. Molekul sederhana. Nah, dalam proses pembuatan dari polimer itu sendiri, itu ada 2, bisa namanya polimerisasi adisi, bisa melalui polimerisasi kondensasi. Apa Pak yang membedakan polimerisasi adisi sama polimerisasi kondensasi? Yang membedakan sederhana, jadi ambil jalan pintas saja atau jalan praktisnya. Kalau polimerisasi adisi, itu ciri khasnya adisi seperti reaksi tadi, yaitu memecahkan ikatan rangkap. Jadi pembentukan polimer itu sambil memecahkan ikatan rangkap. Contoh, pembentukan polipropilena, atau bahan baku plastik polipropilen itu, itu melalui polimerisasi adisi. Kemudian kalau polimerisasi kondensasi, itu cirinya itu menggabungkan molekul sederhana atau monomer menjadi molekul raksasa atau molekul besar. Tapi menggabungkan, jadi nggak toke satu dengan yang lain. Bisa 2, bisa 3, bisa 1 juta. Tergantung yang diminta di dalam reaksi itu. Pak, kalau yang sering keluar gimana? Yang sering keluar biasanya yang 2. Kalau yang besar-besar kan nggak mungkin kan, nggak hafal. 2 itu biasanya 2.
Oh, nanti masuknya ke karbohidrat, bisa nanti monosakarida, disakarida sama polisakarida, biasanya itu. Oke, jadi dilihat dari konsep pembuatannya ada dua, ada polimerisasi adisi sama polimerisasi kondensasi. Kalau adisi cirinya polimerisasinya sambil melepaskan molekul ikatan rangkapnya, di mana kalau kondensasi hanya intinya menggabungkan dua monomer, oke, baik yang sama atau yang berbeda, tergantung yang diminta dalam soal apa. Oke. Nah, salah satu contohnya adik-adik suruh menghafal kalau ini. Jadi materi ini banyak hafalannya di materi ini. Kalau di polimer itu dilihat, biasanya pembedanya itu adisi sama kondensasi. Contohnya itu amilum, itu polimernya kan amilum. Monomernya lah amilum itu disusun oleh berjuta-juta glukosa. Nah, glukosa gabung jadi satu, maka namanya polimerisasi kondensasi. Protein, ya, protein itu monomernya asam amino. Nah, itu juga polimerisasi nggak adisi itu, sorry diralat ya. Itu polimerisasinya kondensasi. Ini salah ketik ini. Ya, kondensasi. Nah, kondensasi. Oke, nih. Kemudian karet. Nah, karet itu kan ada penyusunnya dari isoprena sanstirena. Ya, karet alam yang dipakai untuk bahan baku ban maupun yang lain. Itu proses polimerisasinya menggunakan polimerisasi adisi. Karena ada enanya, ada prena, isoprena. Prenanya itu kan ikatan rangkap. Teflon, ya. Teflon itu kebalik, jadi ini tidak kondensasi tapi ini adisi, ya. Karena ada enanya, adisi, ya. Ya, kemudian polietena ini juga adisi, ya. Kok jadi nih, adisi. Nih. Itu untuk polimer nanti yang dikeluarkan coba suruh memberikan contoh, ya. Nah, sekarang saya masuk ke senyawa makromolekul. Sama makromolekul itu yang sering keluar tidak disuruh memberikan tata nama, tapi adik-adik disuruh menguji, jadi suruh milih. Jadi ada tabel bla 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 itu, adik-adik suruh milih uji mana yang tepat untuk jenis makanan sampel yang ada. Itu saya rangkumkan uji Fehling. Di mana uji Fehling itu uji yang diperhatikan untuk membedakan antara gugus aldosa, aldosa itu aldehid atau gugus COH tadi dengan gugus keton atau ketosa, di mana reaksi positif terhadap glukosa dan galaktosa. Jadi ini reaksi positif terhadap yang mempunyai gugus aldosa atau aldehid. Ini namanya uji Fehling. Nah, warnanya apa Pak kalau seperti ini kalau dipakai untuk uji? Nah, warnanya nanti kalau dipakai untuk ujian praktek, warnanya terjadi endapan merah bata. Jadi adik-adik misalnya pengen uji amilem, nah, pakai aja uji Fehling sama uji Molis. Ya, uji Tolen itu bisa dilakukan, ya. Nanti reaksinya gimana kalau nanti di dalam reaksi kamu, ya, nanti misalnya amilem kamu tetesi Fehling kok dia berwarna merah bata, oh berarti nilainya positif, berarti artinya, artinya amilem yang kamu coba itu mengandung gugus aldosa atau gugus aldehid atau reaksinya positif. Tapi kalau dia tidak berwarna, merah seperti merah bata, dan dapat merah bata, oh berarti reaksi ujinya negatif. Berarti artinya kan uji ini kan nggak pas untuk sampel ini. Artinya terhadap Fehling negatif. Yang kedua uji Tolen, di mana uji Tolen juga membedakan antara glukosa dan fruktosa, di mana reaksinya positif terhadap gugus aldosanya atau gugus aldehid. Itu juga positif Tolen, tapi warnanya beda. Kalau menggunakan uji Fehling nggak begitu yakin, adik-adik bisa menggunakan alternatif pakai uji Tolen. Di mana nanti dia akan positif di gugus yang mengandung aldosa atau glukosa. Warnanya terjadi cincin perak di dalam larutan yang kamu uji coba tuh. Nanti kalau ada uji praktek besok kali 15 kan jam praktek lah. Silahkan nanti ini agak difahami. Siapa tahu nanti sekolah menggunakan konsep yang menggunakan uji bahan makan. Kalau di SMA saya menggunakan ini, pakai uji bahan makan pakai. Secara daring di rumah. Kita beri modul, kita beri caranya, silakan mencoba sendiri, menganalisis sendiri, itu sebagai bentuk laporan. Dan berikutnya lagi yaitu uji Molis, yaitu mengetahui adanya karbohidrat di dalam sampel. Jadi uji Molis itu gampang, karbohidratnya ada nggak dalam sampel itu? Kalau ada, berarti uji Molis itu akan bernilai positif. Yang berikutnya lagi uji yodium, yaitu untuk mengerti adanya amilem dalam sampel makanan. Nanti dia kalau uji yodium itu warnanya biru. Kalau artinya kalau biru,
Berarti dalam makanan itu mengandung amilem. Berikutnya lagi yaitu G-biuret. Ini dipakai untuk protein. Kalau protein itu mengandung ikatan peptida, saya yakin kalau semua protein mengandung ikatan peptida. Berarti uji biuret ini dipakai untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel yang dicoba. Kalau dia positif, oh berarti artinya apa? Artinya bahan makan yang kamu coba itu mengandung protein. Kemudian berikutnya lagi yaitu uji santo protein. Uji santo protein itu dipakai untuk mengetahui adanya inti benzena atau inti benzen yang ada dalam sampel makanan, terutama yang mengandung protein. Berarti ini uji biuret, santo protein, maupun uji PbH1 khusus dipakai untuk protein, uji molis, uji tolen, maupun uji Fehling dan yodium untuk mengetahui adanya karbohidrat dalam sebuah sambal. Kemudian yang terakhir yaitu uji PbH stat, yaitu untuk mengetahui adanya belerang atau sulfur di dalam protein. Itu untuk uji yang sering keluar di dalam tes untuk menganalisis tes senyawa hidrokarbon atau senyawa makromolekul. Sama sedikit, nanti tata nama tadi saya tambah, yaitu di sana alkohol ether dan sampai ke ester itu nanti ditambah satu yaitu benzena. Benzena. Nah, nanti untuk namanya kita langsung ke dalam bentuk soal saja. Oke, kita mulai. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Sudah di print belum anak-anakku sekalian soal yang saya share tadi? Sudah dibaca di HP-nya? Halo? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Udah, sekarang kita mulai untuk ke soal-soal senyawa hidrokarbon. Ini saya tampilkan ada 20 soal ini nyangkut semuanya ini ada 20 kalau nggak salah 20 Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, siapa yang pengen mencoba, yang masih ingat nama yang tepat untuk senyawa berikut? Ini senyawa yang saya mampatkan, di mana itu ada CH2, C, CH3, C, CH3, kemudian CH2, CH3. Nah, dilihat jumlah C-nya semuanya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rantai utamanya ada berapa rantai utamanya? Monggo, siapa yang pengen coba? Saya tanya, itu termasuk alkana, alkena, atau alkuna? Monggo yang bisa jawab. Alkana, alkena, atau alkuna? Halo? Alkana, alkena, atau alkuna? Itu belum masuk ke alkohol eteral, dia belum masuk ke gugus fungsi. Masih nge-review yang materi kelas 2 awal. Tentang alkana, alkena, alkuna. Sama prinsipnya sama. Cuma kalau alkana itu pakai ana, alkena akhirnya ena, alkuna pakai una. Nah, kamu identifikasi di kata kunci CH2, C, CH3,
CH, CH3, CH2, CH3. Kata kuncinya di mana tangan C itu selalu 4, tidak boleh lebih dari 4 dan kurang dari 4. Monggo, itu masuk alkana, alkena atau alkuna. Ayo, halo. Yo, Mas Muhammad dari 3 IPA 4. Halo. Mas Muhammad dari 3 IPA 4. Mas Kamal, mungkin Mas Kamal mau nyoba dulu, monggo. Halo, Mas Kamal. Halo. Ganti Mas Lukman. Mas Lukman, 3 IPA 3. Halo. Halo, kok nggak ada nyambung? Halo, sudah paham belum tadi? Alkana, Pak. Alkana? Yakin Alkana? Jumlah rantai utamanya ada berapa, Mas? Oh, Kalau sudah Alkana, ada ada rantai utamanya ada berapa? 2. 5, Pak. 5, oke 5. Kamu menyebutkan Alkana ya? Berarti jawabannya apa? Itu Alkena itu, Pak. Alkena. Oh, ganti Alkena. Makanya kan tak biarkan. Yang B, Pak. Oke, terus jawabannya ya? B. Oke, 2,3 dimetil pentena. Nah, ini Mas Kamal dan teman-temannya ya, diamati. Tadi di awal menyebutkan alkana. Kalau alkana kan berarti kan depannya harus CH3. Ya kan? Itu depannya kan CH2. Berarti artinya CH2 ikatan rangkap C. Nah, terus baru cabang CH3 ke bawah, kemudian lagi rantai utama CH, cabang lagi ke bawah 1, rantai utama CH2 CH3. Berarti namanya di cabangnya diletakkan nomor 2 dan nomor 3. Oke, rantai utamanya namanya alkena, jumlahnya 5, berarti namanya pentena. Berarti jawaban yang betul yaitu 2,3 dimetil pentena. Di option yang B atau B. Oke, nomor 2 masih tata nama, monggo. Nomor 2 masih materi alkana, alkena, alkuna, tata nama. Hati-hati. Masuk alkana, alkena, atau alkohol, atau ester. Silakan pilih. Saya bantu. Alkana, alkohol, atau ether. Rantai utamanya diidentifikasi. Ada berapa rantai utama? Ada berapa rantai utama? Ada berapa rantai utama? Halo, monggo. Yo. Saya panggil Mas Satrio Arif, 3 IPA 5. Monggo Mas Satrio Arif. Halo Mas Satrio. Iya, Pak. Ayo coba di nomor 2 Mas Satrio. Nyoba dulu. Saya tanya,
Saya tanya sedikit, itu termasuk alkana, alkohol, atau ether? Dah tak bantu itu. Kamu nyebutkan dulu. Oh, nanti tak bimbing. Alkana, alkohol, atau ether di antara 3 pilihan itu. Monggo Mas Satrio, diambil cirinya itu memang senyawanya semua saya mampatkan. Memang tugas kamu menganalisis. Halo Mas Satrio. Halo Mas Satrio. Ya Pak. Gimana? Silakan 3 pilih. Nanti saya bantu sambil saya bimbing dari sini. Alkana, alkohol, atau ether? Kamu sebutkan salah satu. Alkohol mungkin Pak. Alkohol nggih. Oh, jangan mungkin jawabnya alkohol Pak gitu. Oh mungkin berarti ragu-ragu. Saya ulangi sekali lagi, alkohol, ether, atau alkana. Halo Mas Satrio. Alkohol. Alkohol, oke, alkohol. Oke, betul Mas, alkohol. Kenapa Pak kok alkohol? Karena ada ciri khas OH, oke, ada ciri khas OH. Nah, OH-nya itu terletak pada C yang keberapa? OH-nya terletak pada rantai utama pada C yang ketiga. C yang ketiga. Oke, C yang ketiga berarti 3 ol dulu. Nah, 3 ol itu nanti mana? Oh ya, ada 3 ol ada nggak dalam option itu? 3 bla 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 ol gitu. Kalau alkohol kan pakai misalnya 6 ya heksanol. Kalau 5 ya pentanol. Kalau 4 ya butanol. Nah, itu rantai utamanya ada berapa? Ya kita hitung di situ. 1, 2, 3 itu di OH-nya nomor 3. Kemudian ada CH2 3 kali. Jadi 3, oke. Terus 4, 5, 6, terus baru 7. Ya. 7 atau 6? Dibantu Mas Kamal, ada berapa Mas Kamal rantai utama? 7 mungkin. Ada berapa? Ada 7. Kalau 7 nggak ada jawabannya sini. Ini tak rubah 2 aja, ya. Jadi benar ada jawabannya ini. Nah. Oke, jadi ini 1, oke, 2, oke, ini 3, 4, 5, 6. Berarti namanya cabangnya terletak pada C yang ketiga namanya 3 metil. Kemudian ada 6 berarti heksanol, oke. OH-nya terletak pada C yang ketiga namanya apa, Pak? 3 hep. Oh, tetap ada, oke. Tadi terdengar yang 3 tadi. Kok heksa? 3 heptanol. Itu jawabannya yang ini, B ini, oke. Nih, 3 metil 3 heptanol, oke. 3 metil 3 heptanol. Oke, 1 2 3 di C ini, oke. Yang satu OH-nya dipakai cabang OH, yang satu dipakai untuk CH3 ini. Dan ini ada 3, kemudian ada 1 di belakangnya ada 4, ya. Depannya ada 3, berarti ada 7. Jadi jawabannya 3 metil 3 heptanol. Heptan itu 7, ya. Nah, oke. Oke, ya. Matur nuwun Mas Satrio sama Mas Kamal, ya. Oke, sekarang nomor 3. Monggo, nomor 3. Monggo Mbak Tiara. 3 IPA 5. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Oh, tidak connect. Mbak Ayu Pramudita. Halo Mbak Ayu. Ayu Pramudita. Oh. Halo Mbak Ayu. Nggak nyambung. Mas Abdul Haris. Halo, Mas Abdul Haris. Mas Bagus Prayoga 3 IPA 1. Halo Mas Bagus. Halo Mas Bagus.
Halo, Mas Bagus, Prayoga, 3 IPA 1, nomor absen 36. Mbak Tiara, 3 IPA 5, halo, connect. Nggak apa-apa, yang penting jawab dulu, ini connect nggak? Saya kontrol, ya. Nggak apa-apa, nanti saya bantu. Halo, Mbak Tiara, Mas Bagus. Halo? Oke, kalau nggak ada, saya review ulang ya. Saya mulai lagi, ya. Itu ada CH 2 3 kali, berarti kita jejer, ya. Kemudian ada CH, kemudian ada CH2, kemudian ada CO, kemudian ada CH3, ya. Itu karena ada CO ada di tengah, berarti dia golongan alkanon atau golongan keton. Ya. Ngitungnya dari mana Pak? Ngitungnya dari sebelah kanan. Berarti CH3 itu nomor 1 dan CH, ya. Dan CH itu kemudian baru ke berikutnya. Oke, itu namanya keton. Apa namanya itu? Jumlah C-nya ada berapa di rantai utama? Ada berapa? Ayo. 1, 2, 3. Kemudian itu ada CH3-nya itu dirubah itu. Ya. Itu yang sini CH3 ini 3 kali karena kurungnya 3. Nah, CH2 ini 3 kali. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di nomor 4 ini ada cabang jumlahnya CH3 ada 2. Yang dia pakai 1 untuk rantai utama. Berarti namanya ada 5, berarti pentanon. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4,4 ya. 4,4 dimetil 2 butanon. Ya, yang ini butanon, pentanon ya. 1, 2, 3. Ini 3-nya ini. 3. Ini 4. Tambah lagi 1 karena yang 1 naik ke atas, 1 naik ke bawah nanti 5. Ya. Jadi ini jawabannya 4,4 di sini ya. 4,4 dimetil. Nah. Tuh, 4,4 dimetil 2 pentanon. Ya. Itu juga bisa ini. Tapi ini bisa mempunyai nama lain. Kalau nggak ini nggak ada, saya kembalikan ke awal tadi. Ya, saya kembalikan ke awal. Boleh nggak Pak? Boleh. Saya kembalikan ke sini boleh, tapi tidak pakai di. Lah namanya jadi apa Pak? Nah, monggo. Ada nama lain. Ya, ini kan namanya iupak yang ini, yang iupak. Tapi kalau tidak pakai ini namanya apa Pak? Ya dipotong. Ini di sini ada berapa? Ini ada metil, sini ada butil. Butilnya ada 4 ini. Jadi 5 totalnya sama. Jadi bisa pakai ke metil, butil, keton. Berarti jawabannya yang betul ya ini yang E ini. Pakai ini boleh. Oke. Metil, butil, keton. Itu namanya trivial. Kalau yang iupak ya pakai 4,4 dimetil 2 pentanon. Oke, iupak kalau pakai trivial metil butil keton. Itu jawabannya yang E. Nomor 4. Nomor 4. Senyawa C5H10O2. Lah ini hati-hati. Senyawa C5H10O2. Berarti dia masuk kawasan apa, Mas? Monggo. Masuk aldehid, keton, atau alkohol ether, atau asam alkanoat ester. C5H10O2. Monggo, saya kontrol Mas Mbak Eva Puspitasari. 3 IPA 2. Saya tanya, halo Mbak Eva. Halo Mbak Eva, connect. Halo Mbak Eva, 3 IPA 2 nomor absen 20. Halo. Bagus Prasetyo, Prayoga. Monggo Mas Bagus Prayoga, 3 IPA 1. Halo Mas Bagus. Halo Mas Mbak Eva.
Halo, ini muridnya nggak connect kemana sih? Halo, halo, halo Mbak Eva, halo Mas Bagus, halo Mbak Eva, Mas Bagus, Prayoga 3 IPA 1, absen 36, halo connect. Katanya koneksinya Pak yang bagus. Oh, bagus koneksinya. Ya, ini yang bagus Iya. Kamal terus ya. Coba Mbak Eva, Puspita Sari. Ini udaranya cerah loh, seharusnya koneksinya bagus loh. Halo Mbak Eva. Oh, nggak nyambung. Apa Mas Kamal? Mas Kamal, enggak apa-apa. Mas Kamal, halo Mas Kamal. Iya, yang aktif terus Mas Kamal. C5H10O2 itu masuk apa Mas Kamal? Halo Mas Kamal. Iya, Pak. Yang C5H10O2 itu masuk apa Mas Kamal? Kamu identifikasi. Masuk ya? Masuk. Pak. Ether. Benar. Lupa Pak, sorry Pak. Nggak lupa, di review ulang dulu. Kalau rumusnya CN H2N plus 2O, saya review nggak ya? CN H2N plus 2O, O-nya kan hanya satu. Itu masuk alkohol ether. Oke, alkohol ether CN H2N plus 2O, O-nya satu dah. Tapi kalau CN H2NO itu masuk keton aldehid, O-nya satu juga. Nah sini CN H2N ada O2 di situ. Oh berarti kalau ada di belakangnya O2 itu masuknya ke asam karboksilat atau asam alkaloat dan ester. Nah, kamu tinggal melihat di situ C-nya 5. Berarti kalau C-nya 5 kamu ngambil asam pentanoat, ya. Asam pentanoat. Berarti yang satunya lagi kamu milih yang golongan ester. Golongan ester itu kan namanya kan alkil ester, ya. Alkil ester, atau kalau nggak dipakai itu pakai belakangnya alkanoat, berarti alkil alkanoat. Nah, alkil alkanoat berarti alkilnya kamu sebutkan, alkanoatnya kamu sebutkan, jumlah C-nya dijumlahkan 5. Mana jawabannya? Mana? Oke, udah ketemu, yaitu satu yang namanya asam pentanoat. Pentana kan itu kan ada penta 5. Yang satunya yaitu metil butanoat. Metil kan C-nya 1. Butana C-nya 4. Dijumlahkan 5. Berarti itu namanya satunya lagi metil butanoat sebagai ester. Yang satu asam pentanoat sebagai asam karboksilat. Itu namanya isomer gugus fungsinya dari C5H10O2. Nah ini ada harus paham di sini. Karena ini nanti di isomer itu biar ini nanti dalam soalnya ditabelkan. Cuma ini nggak tak buat tabel karena kalau ditabelkan menghabiskan halaman yang cukup banyak. Halo Abdul Haris. Nyari apa? Mas Abdul Haris. Halo, nyari apa Mas? Connect bagus situ. Wah, mah menghilang. Pak, yang nama Pak tadi gimana Pak? Tadi koneksinya hilang. Saya review ya. Oke, C5H10O2 itu masuk di kelompok gugus fungsi asam karboksilat dan ester, ya. Kenapa Pak kok pakai itu? Kok asam karboksilat dan ester? Karena ada rumus CnH2nO2. Nah, di situ O2, C-nya kan 5. H2N berarti 10, O2. Berarti kalau C-nya 5 berarti pentana gitu kan. Kalau alkana kan pentana. Penta, atau 5. Berarti rumusnya karena masuk ke asam karboksilat berarti namanya asam pentanoat. Asam pentanoat. Nah, pasangan dari karboksilat itu sendiri yaitu pasangan isomer fungsinya yaitu ester. Ester itu bisa diberi nama, tata nama, bisa pakai alkil ester boleh, atau pakai alkil alkanoat boleh. Nah, di mana alkil alkanoat jumlah C-nya harus 5. Tadi saya menjawab satu yang namanya asam pentanoat itu sebagai asam karboksilat. Yang satu yang namanya ester yaitu namanya metil butanoat. Kenapa milih yang metil butanoat? Karena metil C-nya 1, butana C-nya 5. C-nya 4. Berarti 1 tambah 4 jumlahnya 5. Itu ngikuti aturan CnH2nO2, C5H10O2. Berarti option jawaban yang paling tepat yaitu yang
B atau B. Asam pentanoa dan metil butanoa. Nggih. Paham Mas Kamal? Pak. Paham ya? Monggo tak connect Mas Abdul Haris. Halo Mas Abdul Haris. Halo Mas Abdul Haris. Nggak connect. Mungkin sinyalnya jelek tadi memperbarui sinyal. Mas Lukman, halo Mas Lukman, monggo nyoba nomor 5 Mas Lukman. 3 IPA 3. Halo Mas Lukman, connect. Ya Pak. Bisa, sinyalnya bagus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang Sedikit-sedikit. Oke, ya nggak apa-apa, emang harus sedikit nanti lebahnya malah itu. Oke, nomor 5 Mas Lukman. Monggo Mas Lukman. Senyawa C4H8O mempunyai isomer rantai sebanyak berapa? Saya tanya Mas, C4H8 itu masuk kawasan apa? Masuk gugus fungsi apa gitu? Oh, kawasan atau Pak seperti daerah saja? Aldehid sama keton. Ya, oke, betul sekali. Aldehid sama keton. Nah, ini Mas Lukman mencari fungsi sebagai aldehid berapa, fungsi sebagai keton berapa. Nah, kalau nanti udah ketemu digabungan, lah itu namanya isomer rantainya. Monggo. Ada berapa Mas Lukman fungsi sebagai aldehid dulu? Yang pertama, monggo disebutkan. Bisa? Belum Pak. Oh belum, oke saya bimbing ya. Nah, enggak apa-apa, saya bimbing. Tapi alhamdulillah sudah yakin betul golongan aldehid sama keton Pak. Oke, terima kasih Mas Lukman. Saya bimbing satu-satu ya Mas ya. Dan semuanya ya. C4H8O fungsi sebagai aldehid yang pertama. Aldehid yang pertama yang namanya butanal. Nah, butanal berarti rantai utama dulu, butanal. Kemudian yang kedua yang namanya 2-metil propanal, ya. 2-metil propanal. Berarti bisa nggak lagi Pak diurai lagi? Nggak bisa karena udah yang terendah itu 3. Ya, jadi di aldehidnya ada 2 rantai, 1 butanal dan 2-metil propanal. Dan yang kedua kita cari yang fungsi sebagai keton. Nah, fungsi sebagai keton. Fungsi yang keton berapa Pak? Yaudah, keton itu berarti ada berapa? Ada 1 yang namanya butanon. Ya. Butanon itu di ikatan rangkap yang kedua. Kemudian ada C, ikatan rangkap CH3, ikatan CO, satunya itu C, kemudian CH2, CH3. Ini namanya butanon. Masih bisa lagi nggak Pak? Ya coba ikatan rangkapnya dipindah bisa nggak? Oh ternyata namanya sama kalau dipindah O-nya. Oh berarti udah nggak bisa. Berarti ada 3 Mas jawabannya. Ada 3 isomer rantai. 2 berfungsi sebagai aldehid, 1 berfungsi sebagai keton atau alkanon. Alkanon yang namanya butanon, aldehid yang namanya butanal sama 2-metil propanal. Enten. Oke. Matur nuwun Mas Lukman. Ada jawabannya B atau 3. Monggo untuk yang berikutnya lagi. Coba tak connect Mas Satrio Arif 3 IPA 5. Halo Mas Satrio. Ya Pak. Nyambung bagus Mas Satrio di lainnya. Bisa diulangi Pak? Bisa di situ nyambung bagus. Connect dengan saya. Ya Pak. Bagus ya. Coba Mas, dicoba nomor 6 Mas. Nanti kalau belum paham tak review. Monggo nomor 6. Produksi atau produk dari reaksi adisi HBr dengan propena. Nah, propena itu kan reaksinya adisi, dipecahkan. Dipecahkan oleh HBr. Yang satu hanya masuk ke C yang di depan, yang satu masuk ke C yang kedua. Namanya apa? Propena. Berarti propena 3 plus HBr. HBr-nya menyerang ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. BR-nya di nomor 2 hanya masuk di nomor pertama. Apa namanya? Jadi kalau ditulis ini Mas, kalau ditulis reaksinya ya. Propena itu CH2 CH CH2 tadi ya. Saya ulangi CH2 ikatan rangkap 2 kemudian CH
kemudian CH3 plus HBr menjadi, oke, saya katakan kamu tinggal menganalisis di situ, menjadi CH3 CH cabang Br, kemudian rantai lagi, rantai utama yaitu CH3. Apa namanya hasilnya itu? Monggo, bisa dibayangkan Mas Satrio? Kamu tulis di uraian kamu, nggak saya ulangi ya. CH2 ikatan untuk rangkap 2, CH, kemudian ikatan lagi CH3 plus HBr, itu yang mengadisi HBr, panah atau menjadi CH3 ikatan, kemudian ikatan tuh jenis ikatan tuh ya. Kemudian tuh CH cabang ke bawah Br, ikatan lagi rantai utama yaitu CH3. Apa namanya? Halo, mungkin yang bisa membantu temannya. 2 bromopropana, Pak. Ya, nggih, 2 bromopropana, nggih, 100, nggih. 2 bromopropana itu namanya reaksi adisi propena dengan HBr. Nggih, jawabannya 2 bromopropana. Dari propena menjadi propana, ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Itu namanya reaksi adisi, nggih. Oke, nomor 7. Reaksi perubahan etanol menjadi etil klorida termasuk reaksi apa? Etanol. Etanol saya kamu tuliskan di situ sambil di uraian kamu saya bantu. Oke. CH3 CH2OH. Oke. Saya ulangi, CH3 ikatan itu straight itu aja. CH2OH. Panah menjadi CH3 CH2 Cl. Termasuk reaksi apa? Saya ulangi reaksinya. CH3 CH2 OH panah menjadi CH3 CH2 Cl plus H2O tentunya ya. Tadi saya garis bawahi yang utama dulu. Reaksi apa ini, Mas? Substitusi, Pak. Oke, 100. Reaksi substitusi. Karena kenapa kok dikatakan substitusi, Mas? Betul 100. Reaksi substitusi. Kenapa kok kamu mengatakan substitusi? Nah, ini tugas kamu menganalisis seperti ini. Kenapa? Karena ini Pak menggantikan OH yang ada di etanol digantikan oleh Cl, gitu nggih? Digantikan oleh Cl. Nah, itu namanya OH diganti Cl menjadi etil klorida, nggih. Oke, reaksi substitusi. Oke, nomor 8. Yang merupakan reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi. Etanol menjadi etanol. Itu reaksi apa, Mas? Etanol menjadi etanol loh, Pak. Reaksi apa? Boleh aja kok. Reaksi apa? Itu bisa dengan reaksi substitusi. Karena yang digantikan mungkin cuma hanya saja. Loh, namanya sama Pak. Nah, cuma letaknya saja yang diganti. Boleh, Pak, boleh. Kalau reduksi itu artinya apa, Pak? Artinya, kan reduksi itu kan kebalikan dari reaksi oksidasi. Saya tambahkan ini sekalian kamu tulis di catatan kamu. Alkohol itu kalau dioksidasi jadi aldehid. Oke. Kalau dioksidasi ulang jadi asam karboksilat, dioksidasi. Itu namanya alkohol. Kalau eter nggak bisa. Nah, ini kan semuanya kan antara alkohol dan itu aldehid. Nah, kalau oksidasi tadi alkohol menjadi aldehid berarti kebalikannya. Kalau oksidasi itu alkohol jadi aldehid, berarti kalau reduksi berarti aldehid menjadi alkohol. Nah, apa jawaban yang paling betul di antara opsi tersebut? B. Nggih. Etanol menjadi etanol, nggih. Oke, terima kasih. Nggih, betul 100. Nomor 9. Reaksi asam etanoat dengan etanol menghasilkan apa? Nah, ini termasuk reaksi substitusi. Nggih. Reaksi menggantikan. Asam etanoat berarti golongan asam karboksilat
ketemu alkohol. Nah, adik-adik menuliskan dulu di sini. Oke, kalau cuma dihafal gini nggak bisa. Oke, harus menganalisis, dicorek-corekan dulu. Oke. Apa jawabannya? Itu namanya reaksi esterifikasi. Kok esterifikasi, Pak? Karena reaksi pembentukan ester. Nah, ester itu bahan bakunya asam karboksilat dan alkohol. Nah, apa Pak jenenge engko dadine? Ya, namanya tadi saya kan bilang di awal, itu namanya reaksi substitusi. Jadi menggantikan H yang ada dalam gugus COOH hanya diganti. Siapa ya Pak yang mengganti? Yang mengganti yaitu gugus alkil dari etanol, berarti CH2, CH3. OH-nya kan hilang, nanti ketemu H kan jadi H2O. Nah, tadinya apa Pak? Ya ditulis saja, yang berarti tulis alkil alkanoat. Kalau alkanoatnya etanoat ya belakangnya harus etanoat. Alkilnya yang mengganti tadi etil. Apa namanya? Namanya etil etanoat. Ya, jawabannya yang B. Nomor 10. Masih melibatkan reaksi lagi. Reaksi yang dipakai untuk membedakan senyawa C4H2O. Itu bukan C4H2O nggih. Ora enek senyawa C4H2O. Kudune kan C4H berapa? Kan tadi kan dijelaskan di depan tadi kan ada CnH2n plus 2O bisa. CnH2n bisa. Nah, Anda pilih yang mana? Oke. Coba tak ganti C4H8O. Berarti itu membedakan antara aldehid dengan keton. Pakai uji apa? Monggo, uji molis tadi untuk apa uji molis? Uji molis yaitu uji yang dipakai untuk mengetahui adanya karbohidrat. Kan nggak mungkin, itu kan bukan karbohidrat. Uji Fehling untuk mengetahui juga karbohidrat yang mengandung gugus aldosa. Nggak mungkin. Biuret jadi dipakai untuk mengidentifikasi reaksi yang mengandung ikatan peptida pada protein. Nggak mungkin, itu bukan protein. Yodium dipakai untuk mengetahui adanya amilem dalam sampel. Itu ya. Amilem itu kan glukosa, nggak mungkin. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu uji klor. Oke, uji klor. Oke, nomor 11. Nomor 11. Yang betul uji klor. Nomor 11, senyawa alkohol yang tidak dapat dioksidasi oleh KMNO4 baik atau K2CR27 dalam suasana asam adalah apa? Nah, yang nggak bisa dioksidasi itu kalau dia termasuk alkohol tersier. Alkohol tersier itu alkohol yang mempunyai cabang paling banyak. Udah kamu cari mana yang mempunyai alkohol paling banyak, cabang paling banyak. Monggo. Dan tidak dapat. Apa jawabannya yang punya cabang paling banyak? Kamu tinggal milih A, B, C, D, E. Nggih, 3,3 dimetil butanol. Karena apa, Pak? Karena dia tergolong butanol tuh 3,3 dimetil di butanol tuh dia memiliki C tersier. Jadi dia nggak bisa dioksidasi. Tapi kalau primer, sekunder bisa. Kalau primer jadi aldehid atau alkanal, kalau sekunder menjadi keton. Oke. Itu alkohol. Oke, nomor 12. Jenis karbohidrat yang disimpan di bawah kulit. Nah, yang anak-anak atau mas-mas mbak-mbak yang agak gemuk itu kan berarti ya kelebihan karbohidrat disimpan di bawah kulit dalam bentuk apa? Pati. Ada di dalam tubuh kamu, ada patinya. Kalau di buah pati ya, kalau di buah misalnya di buah mangga, oh dalam bentuk pati Pak, atau amilem itu di buah. Kalau di pisang bisa selulosa diserat itu, karet pisang itu di selulosa, namanya selulosa. Kalau di bawah kulit kamu, ini maksudnya di bawah kulit itu artinya kulit apa tuh Pak? Ya logikanya kulit manusia ya, atau kulit hewan. Lemak. Nah, lemak. Kalau lemak terlalu jenuh ya. Karbo itu bukan namanya karbohidrat. Namanya apa Pak? Namanya glikogen atau gula darah itu loh. Glikogen ya.
glikogen yaitu karbohidrat yang disimpan di bawah kulit yang dipakai untuk cadangan makanan apabila kamu mengurangi kekurangan. Misalnya kamu nggak makan 3 hari, kan kamu masih hidup. Nah, itu yang dikonsumsi selama 3 hari itu apa, Pak? Yang ngambil glikogen kamu. Kalau glikogennya habis ya nanti lemak. Tingkatnya lemak. Lemak itu lebih soalnya kumpulan dari glikogen yang banyak. Tapi lemak dirubah glikogen baru ke glukosa, baru dikonsumsi oleh makhluk hidup. Ya, glikogen. Oke, nomor 13. Gula susu dihidrolisis. Nah, ini adik-adik disuruh membedakan antara karbohidrat kemarin. Karbohidrat itu kan ada 3. Ada yang namanya monosakarida. Nah, monosakarida itu ada 3 juga. Satu yang namanya glukosa. Yang kedua namanya fruktosa. Yang ketiga namanya galaktosa. Itu namanya monosakarida. Artinya apa? Artinya gula paling sederhana atau hanya satu monomer atau satu monomer, ya. Itu. Kemudian yang kedua yang namanya disakarida. Di itu 2. Artinya apa? Artinya karbohidrat disakarida itu disusun oleh 2 monomer. Yang namanya satu yang namanya maltosa. Maltosa itu penyusunnya glukosa dan glukosa. Oke. Namanya maltosa itu jadi A itu glukosa dan glukosa itu namanya maltosa. Kalau glukosa dan galaktosa itu namanya laktosa. Oke, laktosa itu glukosa dan galaktosa. Laktosa itu bisa dinamakan sebagai namanya gula susu. Makanya ibu-ibu itu ada yang minum namanya susu laktogen gitu. Nah, itu namanya gula susu. Oke. Susu yang diberikan, oke. Kalau laktogen untuk itu anak-anak itu, oke. Namanya pengganti gula susu dari ibunya. Itu namanya laktosa. Jadi ini jawaban dalam soal ini sudah tak jawab. Gula susu dihidrolisis jadi apa, Pak? Ya jadi 2. Satu yang namanya glukosa, yang satu yang namanya galaktosa. Dan monodisakarida yang ketiga yang namanya apa, Pak? Sukrosa. Nah, sukrosa itu kalau dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Oke, itu namanya sukrosa. Jadi yang A itu kalau digabungin jenenge maltosa, yang B namanya laktosa, yang C namanya sukrosa. Nah, laktosa itu nama lainnya yaitu gula susu. Maka ini jawabannya yang B. Itu ada disakarida itu ada 3. Yang ketiga kategori karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Poli itu kan banyak. Nah, contohnya ada apa? Ada amilem, ada selulosa. Nah, itu namanya termasuk sebagai golongan polisakarida. Ya. Itu. Oke, jawabannya B. Nomor 14. Nah, uji menghafal iki. Uji protein untuk mengetahui adanya ikatan peptida dengan menghasilkan warna ungu pada sampel. Namanya apa, Mbak? Ngapal ke kalau ini. Itu namanya uji Biuret. Uji Biuret itu uji yang dipakai untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Adanya ikatan peptida. Kalau santo protein adanya belerang, Fehling adanya gugus aldosa pada karbohidrat. Tolen karbohidrat, Molis juga karbohidrat. Oke, nomor 15. Selesaikan sekalian, ini waktunya melebihi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Mas ya. Oh, ada jadwal lagi di belakangnya? Ada, Loh, Pak. ada, yaudah. Kalau ada, nggak ada, udah saya siapkan dulu karena nanti tidak disemprit dari sekolah karena Zoom-nya dipakai guru lain. Oke, anak-anakku sekalian sampai nomor 14 dulu untuk yang kekurangannya nanti di hari Selasa. Oh, hari Selasa libur ya, nanti di belakangnya, oke. Ambil nanti ke soal total, oke. Saya kira ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mas.